Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ihsan Permana di Sans Time. Kali ini kita akan membahas mengenai film. Nah, ini film selalu ada aja topik menarik untuk dibahasnya. Film apa yang akan kita bahas sekarang? Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke pembahasan. Dan kita akan obrolin secara santai hanya di Sans Time. Sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, terlebih dahulu aku akan memberitahu teman-teman semua tentang apa itu film. Nah, film ini merupakan salah satu bagian dari media komunikasi massa yang digunakan untuk memperlihatkan gambaran-gambaran kehidupan sosial bermasyarakat, atau juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui film. Nah, film itu juga merupakan kreasi budaya di mana menggambarkan gambaran-gambaran sosial di masyarakat dan juga memberikan pelajaran penting kepada penontonnya. Dengan kualitas audio dan visual yang disuguhkan, film menjadi media terpaan paling ampuh bagi pola pikir kognitif masyarakat. Nah, dalam film itu sendiri terdapat pesan-pesan yang diselipkan dalam film tersebut, baik itu tersurat maupun tersirat, yang mungkin kita tidak sadari. Karena dalam prosesnya, baik sang pembuat film maupun sutradaranya ingin menyampaikan pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan melalui film yang mereka buat, seperti itu. Nah, ada beberapa jenis pesan yang diselipkan dalam media massa. Yang akan kita bahas kali ini adalah pesan propaganda. Nah, propaganda itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu propagare, yang artinya mengembangkan atau menekankan. Propaganda merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering kali digunakan oleh individu maupun kelompok yang nantinya akan menjadi media untuk menyebarluaskan keyakinan maupun doktrin. Propaganda juga sering dijadikan sebagai media komunikasi yang bersifat persuasif, yang nantinya ada tujuan untuk merubah pola pikir dari individu-individu yang nantinya akan sesuai dengan keinginan sang propagandis. Salah satu bentuk propaganda yang terdapat dalam sebuah film yang saya amati adalah dalam film Fast and Furious 4, di mana saya melihat ada pesan propaganda yang ingin disampaikan oleh sang sutradara. Nah, dalam film Fast Furious 4 ini kita dapat melihat adegan balapan jalanan yang biasa kita lihat di film-film lainnya, juga di film Fast, khususnya di film Fast Furious. Dan ini melibatkan antara 4 tokohnya, antara lain Vin Diesel, Paul Walker, Brandon Jackson, dan Ron Yuan, yang masing-masing menggunakan mobil Chevrolet Cheville, BMW 540i, Nissan Silvia, dan Nissan Skyline GTR. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu cuplikan video yang satu ini. While directions are downloaded. You sure you want to do this? 5. A lot has changed. Right turn ahead. Yeah, I guess he's back, Dom. Let's go! Nice car, baby! Still a buster. Mungkin tidak ada yang aneh dari tayangan tersebut, di mana sang pemeran utama Vin Diesel ini menang dalam balapan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, kita dapat melihat di sini ada tiga pabrikan yang terlibat, antara lain Chevrolet, BMW, dan juga Nissan. Nah, ini merupakan produsen mobil yang berasal dari Amerika, Jerman, dan juga dari Jepang. Jika kita lihat dari sudut itu, maka sang sutradara ingin menunjukkan pesan bahwa mobil Chevrolet yang digunakan oleh Vin Diesel ini merupakan mobil yang tangguh dan bisa memenangkan balapan dibandingkan dengan dua merek yang lainnya. Nah, ini tuh merupakan sebuah pesan yang menurut saya ini merupakan propaganda, di mana ingin menunjukkan ketangguhan sebuah merek dari sebuah negara dibandingkan dengan merek-merek yang ada di
scene tersebut. Ada kecerdikan dari sang sutradara di mana dia memasangkan mobil Chevrolet dengan sang pemeran utama, di mana kalau kita lihat di film-film pemeran utama pasti akan menang. Oleh karena itu, jika pun memang ini merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan, maka sangat tepat sekali di mana memasangkan Vin Diesel dengan mobil Chevrolet yang ingin ditunjukkan sebagai mobil yang tangguh, karena pada akhirnya pemeran utama akan menang. Jika kita lihat memang pertarungan sangat sengit yang terjadi pada cuplikan yang sudah ditayangkan sebelumnya, namun pada akhirnya keluarnya satu pemenang yang dimana mobil-mobil lain bahkan tidak sampai ke garis finish. Tapi jika kita lihat pesan yang diselipkan ini sangat beda tipis antara product placement dengan propaganda. Namun jika saya perhatikan lebih detail lagi, ini merupakan propaganda karena hanya satu merek yang ditunjukkan tangguh dalam film ini atau dalam balapan yang tadi sudah dilakukan, dan juga terlihat mobil tersebut tidak terjadi apa-apa setelah terjadi senggolan dengan mobil-mobil lain. Justru mobil-mobil lain yang malah dibuat kalah atau dibuat hancur dalam pertarungan di jalanan itu. Dari film tersebut mungkin kita bisa lihat ada selipan promosi dari merek-merek yang dimunculkan. Namun di sini yang sangat ditangguhkan atau sangat ditonjolkan itu adalah merek Chevrolet yang merupakan merek pabrikan Amerika. Nah, dengan adegan balapan tersebut, mungkin sang sutradara ingin memberikan perubahan pola pikir di masyarakat, di mana untuk para orang-orang yang pecinta otomotif tentunya lebih berpikir untuk membeli mobil bermerek Chevrolet karena sudah diperlihatkan dalam film tersebut mobil Chevrolet merupakan mobil yang tangguh dibandingkan dua merek yang terlibat dalam balapan tersebut. Nah, menarik bukan? Nah, teman-teman apakah setuju dengan pandangan saya mengenai pesan yang disampaikan dalam film Fast Furious 4? Jika teman-teman setuju, silahkan komen di bawah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pandangan saya atau diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman semua yang menonton. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Sampai jumpa di Sense Time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.